Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana terapi oksigen atau oksigen terapi device, alat-alat untuk terapi oksigen ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan pelajari tentang bukan hanya cara pemasangan tetapi juga berapa persen oksigen yang akan masuk dan apa saja jenis-jenis masker yang kita gunakan untuk terapi oksigen. Baik, kita mulai dengan ini berdasarkan International Journal of Repository Medicine. Ya, oke ya. Jadi ini berdasarkan hasil penelitian pakar surgical ya, yang mereka masukkan ke dalam an International Journal of Respiratory Medicine ya. Oke, kita mulai saja simak video berikut ini. Nah, ini adalah oksigen terapi atau alat-alat oksigen. Kita akan mempelajari bagaimana kerjanya, kapan kita menggunakan masing-masing alat tersebut ya. Nah, lihat ini macam-macam oksigen kalau berdasarkan standar internasional. Tapi yang kita ketahui hanya 3 ini saja. Mulai dengan nasal kanul, kemudian rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Nah, banyak sekali ternyata mask atau masker untuk oksigen, terapi oksigen itu yang kita tidak ketahui ternyata. Nah, coba kita perhatikan, ada yang lagi ini namanya fixed oxygen concentration. Ini maksudnya adalah tingginya persentase oksigen yang akan masuk ke dalam paru-paru berdasarkan jenis maskernya. Dan ini alatnya ya. Nanti kita akan pelajari masing-masing. Kita akan pelajari yang pertama dulu, low device-nya dulu ya. Alat-alat yang kita gunakan untuk terapi oksigen mulai dari nasal kanul. Ternyata nasal kanul ini juga bentuknya macam-macam. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ini flow meter kita siapkan. Tapi jangan lupa pertama kita atur dulu posisi pasien semi-Fowler, kemudian kita atur oksigen berapa kebutuhannya dan kita cek dulu ada atau tidak oksigen yang keluar, baru kita pasang kepada pasien. Nah, masanya seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa melihat bentuk-bentuknya. Nah, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini ya. Oke. Oksigen dapat kita gunakan minimal 6 liter atau kurang dari 6 liter ya. Nah, ini tidak menggunakan, kalau di Amerika itu tidak menggunakan humidifier ternyata. Tapi ada nanti yang masker menggunakan humidifier. Pada waktu kita pasang oksigen, pasien bisa melakukan apapun ya. Maksudnya di sini pasien bisa minum dan bernafas atau berbicara. Nah, nasal kanul ini pada pasien tidak diperbolehkan pada pasien-pasien dengan polip. Ya, polip itu tidak boleh. Nah, ini konsentrasi yang kita berikan berdasarkan berapa liter oksigen yang kita pakai. Oke, coba kita lihat lagi, balik. Nah, ini dia. Kalau flow rate-nya atau kita berikan oksigennya 1-2 liter,
maka konsentrasi O2 yang masuk ke dalam paru-paru minimal itu 24-28%. Jika kita memberikan 2-4 liter, maka konsentrasi O2-nya kurang lebih 28-34%. Sedangkan jika kita berikan 4-6 liter, maka konsentrasi O2 yang masuk ke dalam paru-paru kurang lebih 36-44. Oke. Nah, ini coba diperhatikan bagaimana oksigen masuk. Jadi bukan hanya oksigen dari ini saja ya, dari sentral oksigen, tapi pasien juga bisa menghirup oksigen dari luar. Nah, karena kita menggunakan nasal kanul. Nah, ini bentuk-bentuk nasal kanul ternyata banyak dan berbeda-beda bagaimana oksigen masuknya. Coba diperhatikan. Yang melengkung seperti ini oksigennya masuk langsung ke yang biasanya digunakan yang melengkung ya kalau di Indonesia. Nah, kalau ini ada lagi, ini akan menyebar kemana-mana baru dia bisa masuk ke dalam paru-paru. Nah, coba diperhatikan. Baik Bapak Ibu, nasal kanul ini kita gunakan kecuali pada pasien yang kontraindikasi dengan pasien polip ya. Karena kalau polip atau obstruksi jalan nafas atas itu sulit untuk masuknya oksigen sehingga tidak direkomendasikan untuk penggunaan nasal kanul. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pemasangan? Kita pertama masukkan oksigen ke dalam hidung, lalu kita lingkari ke telinga, kemudian kita kencangkan pada bagian di bawah dagu ya, selang yang ada klemnya di bawah dagu. Oke. Nah di sini pasien bisa bernafas dengan seperti biasa. Nah, ini coba kita lihat. Nah, seperti itu. Nah, kalau di Amerika itu ada lagi tempat untuk pengukuran CO2 yang keluar dari hasil proses respirasi tadi, ya. Nah, ini coba di sini kita lihat, kita perhatikan. Jadi nyambungnya ke yang tadi itu. Nah, jadi nyambungnya ke sini sehingga bisa diukur berapa sih CO2 yang keluar ya. Nih, CO2 monitor line. Nah, ini monitor line-nya, ini CO2 yang keluar kemudian dihubungkan dengan monitor line-nya atau monitornya sehingga bisa dilihat berapa sih concentrate CO2 yang keluar dari pernapasan pasien tersebut. Nah, ada lagi yang namanya medium concentration oxygen mask. Nah, ini biasanya kita sebut rebreathing mask ya, rebreathing mask karena ada tempat untuk pengeluaran CO2-nya. Nah, di sini coba perhatikan oksigen masuk dari tabung ya atau oksigen sentral masuk. Kemudian ada lagi oksigen dari luar. Dari luar, udara dari luar masuk melalui ini. Nah, coba diperhatikan Bapak Ibu. Jika kita memberikan oksigennya 5 liter, ya, minimal 5 liter, maka konsentrasi O2 yang masuk hanya 35%. Tapi kalau misalnya 6 liter kita berikan, oksigennya masuk kurang lebih konsentrasinya 40%. Sedangkan ketika kita memberikan 8%, maka konsentrasi O2-nya yang masuk 50%. Jadi maksimalnya 8% jika kita menggunakan rebreathing mask, ya. Oke. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Ini rebreathing mask-nya sebenarnya bagus ya kalau rebreathing mask-nya orang Amerika ya. Mereka punya untuk sampai tertutup, dagunya pun tertutup sehingga oksigen yang keluar tidak banyak. Ya. Nah, ini kita atur dulu flow meternya, baru kita berikan maksimal 10 ya. Maksimal 8, maaf. Sudah kita atur, terus kita cek, baru kita pasang kepada pasien. Minta pasien untuk rileks dan bernafas normal atau bernafas seperti biasa.
Jadi kalau bisa dia menghirup bernafas panjang ya.